Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh para pemirsa tentang sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan 17 Agustus, di mana banyak di antara kaum muslimin atau masyarakat seluruh Indonesia itu merayakan 17-an dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan. Maka oleh karena itulah saya memberikan nasihat terutama untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya, ya. Ternyata ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian dari selama ini yang dilakukan oleh kaum muslimin atau masyarakat secara umum dari pengadaan perayaan-perayaan tersebut. Ada beberapa yang kemudian menjadi catatan untuk bisa kita perhatikan. Silahkan untuk mengadakan lomba atau apapun, ya, tetapi perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaan itu tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dari riwayat sahabat Nabi Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 9 dalam Adabul Mufrad. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa tis'una syu'bah, ya, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Dan yang paling utama dari cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid tentu dengan syarat-syarat dalam kalimat tauhid tersebut. Wa adnaha, dan yang paling rendah itu adalah imatatul adha 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kita tahu dalam Islam amat sangat diperhatikan bagaimana seorang muslim itu tidak melakukan gangguan terhadap orang lain, tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Nah, salah satu yang kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian kita di antara kaum muslimin yaitu mengadakan gangguan yang ada di jalan. Maka oleh karena itulah sampai dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa seorang hamba dan merahmatinya dan memasukkan ke dalam surga lantaran dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Maka ternyata tindakan kita yang berhubungan dengan manusia atau orang lain itu mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam hadis juga disebutkan tentang 4 syarat atau 4 cara untuk bisa kita masuk surga dengan selamat, yaitu afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham, itu 3 berhubungan dengan orang lain, wasallu bil laili wan nasi niyam, menegakkan salat malam, itu berhubungan dengan ibadah pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itulah seyogyanya, ya, yang kita amati di lapangan, di mana banyak di antara kaum muslimin yang kemudian ketika mengadakan tirakatan, ya, itu banyak di antara mereka itu melakukan pencegatan di jalan, ya. Acara-acara dilakukan di jalan. Padahal seharusnya seorang muslim itu bagaimana berupaya agar tidak mengganggu lalu lintas. Yang sering kita dapati juga di lapangan itu adalah adanya bazar di kampung-kampung yang kemudian mencegat dari jalan Tujulun ke ujung jalan yang lain. Itu yang kemudian menyebabkan kadang kemacetan atau aktivitas dari rumah-rumah yang dicegat itu juga tidak bisa leluasa. Nah, gangguan-gangguan seperti ini hendaknya untuk kita berusaha menghindarinya. Maka oleh karena itulah, maka ini hal pertama yang kadang-kadang perlu
kita muhasabah. Kira-kira kalau ada tempat yang luas, ada tempat tanah yang kosong, ada gedung, adakanlah di sana. Upayakan dulu untuk tidak mencegat jalan. Jangan bermudah-mudahan untuk mencegat jalan. Banyak kadang-kadang kita temukan ada tempat ruangan yang kosong, ada tempat tanah lapang yang kosong, tapi tetap juga mencegat jalan. Ya, maka oleh karena itulah, andaikan terpaksa harus mencegat jalan, dia upayakan misalkan ada takziah, ada kemudian kondangan, ya upayakan secepat mungkin kita segera selesai, sudah singkirkan untuk kita buka akses kembali. Ya, itu pun kalau memang terpaksa nggak ada tempat lain atau jalan keluar lain untuk bisa mengadakan di tempat itu. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini hal yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adab yang sering kita dapatkan dalam sebuah perlombaan. Nah, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis nasihat kepada sahabat beliau, yaitu Ibnu Umar yang masih muda pada saat itu. Rasulullah mengatakan, "Qul samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Makanlah dengan bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Tetapi kita tahu banyak di antara kaum muslimin yang ketika perlombaan 17-an itu justru anak-anak suruh kita berdiri untuk lomba makan kerupuk, ya, yang kadang-kadang kita lihat makan dengan berdiri, kadang-kadang tidak, banyak yang lupa membaca bismillah, kemudian makan bahkan tidak pakai tangan, ya. Padahal makan dengan tangan itu adalah caranya seorang muslim, makan dengan tangan kiri adalah caranya setan, dan makan tanpa tangan itu adalah caranya binatang. Nah, maka kita menyamakan anak-anak kita dengan cara binatang ini tidak tepat, ya, kecuali ada orang mendatangkan hadis, ini Ustadz ada pengecualian kalau ada orang makan tanpa tangan dibolehkan kalau dalam perlombaan. Kalau ada hadisnya silahkan saya tunduk, tetapi kalau tidak ada, sudah kita kembalikan ke hukum kaidah dasar bahwa seorang muslim hendaknya ketika makan ya dengan tangan kanan. Maka oleh karena itulah silahkan adakan perlombaan, tetapi yang jangan melanggar aturan-aturan syariat, ya. Apalagi anak-anak dididik dengan cara makan tergesa-gesa, dengan cara yang kemudian kerupuknya bisa tercacar ke sana kemari, mubadir dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah ini yang kadang-kadang perlu untuk diperhatikan, termasuk perlombaan yang membahayakan. Kalau memang dalam perlombaan itu membahayakan jiwa, membahayakan tulang, membahayakan diri sendiri, ya itu hendaknya dihindari, ya. Kemudian dalam acara 17-an yang kita sering lihat dalam acara tirakatan itu adalah adanya konsep tukar hadiah, ya. Tukar hadiah. Kita tahu antara hadiah dengan jual beli atau tukar menukar itu berbeda. Kalau dalam hadiah, semua ulama sepakat yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa meminta iwat atau pengganti. Itulah namanya hadiah. Tapi kalau dia memberikan sesuatu dengan meminta pengganti, baik berupa uang, baik itu berupa barang maupun berupa jasa, itu bukanlah hadiah, tetapi jual beli. Kalau uang ditukar uang, maka bai'us saraf. Kalau uang ditukar dengan barang, maka bai'ul mutlaq. Tapi kalau barang dengan barang, itu yang disebut dengan bai'ul muqayyadah. Nah, maka ketika terjadi tukar menukar di malam tirakatan, mereka membawa barang ditukarkan, nggak ada masalah selama barang itu jelas, karena transaksinya adalah al-bai' jual beli. Tetapi kalau barangnya terbungkus kado yang sering terjadi dalam malam tirakatan untuk dipertukarkan di antara warga, entah dengan diundi ataupun dengan cara langsung, tapi semuanya dapat, maka inilah praktek yang terjadinya bai' al-gharar. Ini tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau hadiah nggak ada masalah, tapi dengan syarat tidak meminta imbalan. Yang terakhir yaitu praktek yang kita lihat adalah praktek perjudian, yaitu di mana perlombaan diadakan tetapi hadiah itu diambil dari iuran para peserta. Kalau hadiah itu diambil dari iuran para peserta, maka itu adalah perjudian. Setiap warga misalkan diambil 20.000 setor, kemudian diadakan perlombaan. Hadiah itu didapatkan dengan cara berlomba, padahal hadiah itu diambil dari seluruh iuran para peserta, maka itu masuk kategori qimar atau perjudian. Yang boleh adalah dari sponsor. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.